Assalamualaikum Adek. Waalaikumsalam kakak. Jadi di sini kakak mau membacakan sebuah dongeng ya. Sebelum kakak membacakan sebuah dongeng, kakak mau memperkenalkan diri kakak dulu. Jadi nama kakak adalah RH Siti Seroja. Adik bisa manggilnya Kak Oja ya. Nah, jadi adik di sini gimana keadaannya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kakak akan membacakan dongeng yang berjudul yaitu Ayah Buaya dan Anak-anak Kelinci ya. Nah, sebelumnya kakak mau tahu dulu asal adik dari mana ya? Naganaya. Oh, dari Naganaya, dari Aceh ya. Nah, jadi adik siap mendengarkan dongeng kakak? Siap. Nih, baiklah. Jadi kakak akan mulai dongengnya ya. Jadi dongengnya itu yang judul Ayah Buaya dan Anak-anak Kelinci. Ayah buaya itu yang bernama Max ya, dan anak-anak kelinci. Nah, jadi pada suatu tempat, pada suatu hari hiduplah ayah buaya dan ada sosok anak-anak kelinci yang kecil-kecil di dekat sungai ya, di sebuah tempat yang khususnya tempatnya itu ada sungai dan anak-anak kelinci ini bermain-main di pinggir-pinggir sungai, di dekat-dekat sungai. Sedangkan ayah Max itu adalah ayah yang paling hebat dan juga ayah yang bijaksana loh dek. Kemudian ayah Max ini pada suatu hari ada di dalam sungai, kemudian ada anak-anak kelinci yang main di tepi-tepi sungai. Lalu tanpa sengaja anak-anak kelinci di situ jatuh ke dalam sungai. Nah, namun saat anak-anak kelinci itu jatuh ke dalam sungai, kemudian ayah Max, ayah buaya ini mendengar suara pertolongan ya, meminta tolong. Di mana itu suaranya? Namun saat dia melihat ada anak-anak kelinci yang sudah jatuh ke dalam sungai, dan ayah Max ini sempat terlintas di pikirannya, dia sempat tergiur ingin memakan anak kelinci tersebut, dek, ingin memakan. Lalu karena hati dia masih baik, karena kerendahan hati dia tidak jadi memakan karena dia terasa kasihan pada anak-anak kelinci yang jatuh tadi ke dalam sungai. Lalu dia menolongnya dan dia membawa anak itu ke darat. Dan dia berusaha membuat anak-anak kelinci itu agar anak-anak kelinci itu tidak apa-apa ya, seperti itu. Kemudian lalu dia memberi petuah ataupun memberi peringatan sedikit ya buat anak-anak kelinci itu, agar nanti anak-anak kelinci itu jangan main lagi di tepi-tepi sungai karena itu sangat bahaya ya. Nah, sangat bahaya dan akan bisa dia buat jatuh lagi ke sungai tersebut. Nah, nanti kan anak-anak kelincinya kalau main-main lagi di tepi sungai jatuh lagi. Itu untung ada ayah Max yang menolongkan. Kalau misalkan ayah Max tidak ada, siapa yang mau menolong dia? Pasti dia tidak akan bisa tertolong kan? Ataupun misalkan ada ayah buaya lain yang menolong, pasti yang tidak ada nanti mungkin lapar atau apa, pasti dia sudah menjadi makanannya kan, nah mangsanya kan. Nah, jadi untung ada ayah Max yang baik hati, ayah yang hebat dan bijaksana, ayah dari buaya yang bernama ayah Max ini yang menolong anak-anak kelinci tadi. Lalu dibilang jangan main lagi di tepi-tepi sungai karena itu bahaya buat anak-anak kelinci tadi. Dan lalu dia tidak pergi lagi dan dia kemudian pulang dengan anak-anak kelinci lainnya dan tidak pergi lagi ke sungai itu dan tidak pernah main lagi ke situ karena itu membuat dia celaka dan juga malah bahaya. Seperti itu. Hanya ini dongeng dari kakak. Gimana menurut adik, menarik? Menarik. Nah, jadi yang bisa kita petik hikmah dari sini, masa kita harus saling tolong menolong, apapun keadaan orang tersebut harus bisa menolongnya. Nah, ada yang ingin Adik tanyakan? Ada. Ya. Siapa tokoh dalam cerita ini, Kak? Baik.
tokoh dalam cerita itu ada Ayah Max dan juga anak-anak kelinci. Nah, tokohnya itu Adek. Ada pertanyaan lagi? Di mana cerita ini terjadi, Kak? Ceritanya terjadi tepatnya di sebuah sungai, dan sebuah sungai itu ada di sebuah tempat di mana Ayah Max ini berada di situ, di kawasan buaya-buaya di situ. Ada lagi? Ada. Cerita itu Apa yang terjadi di cerita itu? Terjadinya cerita itu, maksudnya kan tadi ada anak-anak kelinci yang tanpa sengaja pergi ke situ, kemudian dia terpleset, dia jatuh, lalu ada yang menolong dia dengan kebaikan hati Ayah Max tersebut. bagaimana cerita Bagaimana cara menyelesaikan? Bagaimana cara menyelesaikan cerita itu, Kak? Ya, dan apa? Tadi apa? Dan Inti dari ceritanya. Nah, baik. Jadi tadi sudah ada yang menolong ya, Ayah Max yang baik hati sudah menolong anak kelinci tadi. Dan inti dari permasalahan cerita ini bisa kita petik hikmahnya, Dek. Jadi di saat ada orang lain yang meminta tolong, kita hidup ini saling membutuhkan, saling tolong menolong, baik itu antar sesama manusia maupun antar sesama hewan. Jadi kita harus menolong semampu kita bisa. Gitu, sebaiknya kita kerendahan hati, kita bisa menolongnya dengan baik agar nanti Allah membalas kebaikan kita. Dan kita menolongnya itu tanpa mengharap pamrih, agar Tuhan juga bisa menolong kita dengan ikhlas nanti. Karena kita sudah ikhlas menolong orang lain seperti itu. Jadi intinya jangan sering-sering berbuat bahaya juga. Jauhkanlah yang menurut kita itu bahaya-bahaya. Dan kita juga harus tolong-menolong antar sesama manusia agar hidup kita rukun, tenang, dan sejahtera. Nah, sampai di situ aja ya, Dek. Hanya ini saja yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih sudah mendengar dongeng kakak. sama-sama. Ya, terima kasih ya, Dek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.